Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review untuk 5 pertandingan di hari Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Karena tadi Persik Kediri sudah selesai lawan Maluku United 0-0 dan nanti ada Persib Bandung lawan Arema. Jadi mungkin saya akan reviewnya kalau nggak malam ini ya besok sekalian dengan Semen Padang PSS Sleman dan PSM Makassar Dewa United. Jadi untuk saya ya, kenapa lama nggak membuat video review ataupun review dan juga bursa transfer, karena kemarin saya sedang membuka usaha baru ya, rentalan PS di area Purwokerto. Jadi saya mohon maaf nggak terlalu banyak waktu saya bisa menonton pertandingan di Liga 1 di match pertama dan kedua. Jadi sekalian promosi untuk kalian yang mungkin nantinya lewat area Purwokerto atau mungkin ada yang tahu kota di area Jawa Tengah Purwokerto. Nah, kalian bisa mampir ke rentalan PS saya sambil silaturahmi. Di sini juga ada kopi shopnya gitulah ya, warkop lah, bukan kopi shop tapi lebih ke warkop gitu. Jadi buat nongkrong sekedar berbincang-bincang ya, di tempat saya open gitu untuk kalian yang mungkin nantinya bisa mampir ke sini. Ya, kita langsung mulai dulu di hari Jumat. Ada PSIS Semarang lawan PS Biak Numfor ya. PSIS Semarang menang 1-0 atas gol tunggal Gali Freitas. Secara pertandingan kemarin sebetulnya PSIS Semarang memang nggak memiliki striker murni ya. Jadi kemarin Septian David dimainkan masih belum sesuai harapan. Lalu Diarra juga bermain cukup bagus karena berapa kali di menit-menit 70 ke atas ya, ketika PSIS Semarang sudah unggul 1-0, sebetulnya banyak momen ya untuk PSIS Semarang bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tapi ya di sini terlihat tidak adanya seorang striker murni ya. Tempo permainan PSIS Semarang yang harusnya bisa melakukan serangan balik ya, ini juga belum terlalu rapi ya, alias sering masih kehilangan bola. Jadi ya saya bilang Diarra sebagai man of the match di pertandingan kemarin lawan PSBS Biak. Lalu saya juga menyoroti perform dari Lucas Barreto ya, nomor punggung 6. Saya bilang penampilannya belum terlalu terlihat maksimal. Semoga ya demi pertandingan nanti, semoga adaptasi pemain ini lebih bisa cepat lagi, karena kemarin saya belum melihat secara maksimal. Lalu kehilangan TC Marukawa juga saya bilang ya sangat berpengaruh ya, karena sektor kiri dari PSIS Semarang kemarin belum terlalu terlihat maksimal juga. Gali Freitas justru yang lebih banyak mendominasi dari area kanan ya, penyerangan PSIS. Lalu PS Biak Numfor juga masih banyak sekali kesalahan-kesalahan passing yang masih notabene hal yang sangat minimal lah ya, sangat standar. Jadi ya berapa kali untuk membangun serangan terlihat masih belum menyatu antar pemain. Jadi semoga untuk para pemain PSBS Biak Numfor ini lebih cepat beradaptasi juga ya, karena beberapa kali kemarin sering terjadi miskomunikasi antara Schroyer ya, kalau nggak salah kemarin saya lihat. Lalu ada juga Sobor ya, yang mantan pemain PSIS Semarang juga ya, ini beberapa kali sering melakukan miskomunikasi dari salah passing ya. Semoga ini bisa diperbaiki oleh PSBS Biak Numfor. Jadi untuk PSIS Semarang, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dengan pertandingan ini, dengan kemenangan ini, PSIS Semarang sementara hanya kalah sekali ya, artinya dari 3 pertandingan dan menang 2 kali ya. Ini semoga bisa menjadi modal, karena ini kemenangannya juga tipis, tapi di sektor belakang ini hanya kemasukan 1. Jadi yang perlu diperbaiki oleh PSIS Semarang ya tinggal di masalah penyerangan ya. Ini sangat terlihat tidak ada striker murni ya, ini masih kesulitan untuk PSIS. Lalu kehilangan Marukawa juga ya, ini juga menjadi PR lah untuk Akius ya. Jadi tetap semangat untuk PSIS Semarang. Lalu next ya, ada Persija Jakarta dengan Persis Solo. Kembali lagi Persis Solo harus kehilangan 3 poin selama 3 pertandingan. Persis Solo belum memperoleh kemenangan, sedangkan untuk Persija ini belum terkalahkan ya. Ini 3 pertandingan menciptakan 5 gol dan hanya kemasukan 1 ya, kemarin lawan Persis Solo, sisanya clean sheet. Untuk Persija Jakarta saya bilang dengan pelatih baru ya, Carlos Pena, peninggalan dari Thomas Doll, permainan Persija ini tetap masih konsisten. Artinya manajemen dari Persija mencari pengganti Thomas Doll ini masih sesuai gitu loh. Jadi skemanya nggak terlalu banyak perombakan. Dari segi formasi juga masih tetap sama sepeninggalannya Thomas Doll. Jadi untuk Persija Jakarta saya bilang PR-nya nggak terlalu banyak. Gajos juga sudah mulai membuktikan di musim ini
karena di musim pertama kan sempat up and down ya di awal-awal kedatangan Gajos. Tapi terlihat Gajos ini justru menjadi salah satu sosok penting untuk penyerangan dan juga membantu sektor pertahanan dari Persija. Jadi untuk pertandingan kemarin Persija Jakarta, saya lebih menyoroti dari segi pelatihnya dulu, karena dengan kedatangan Carlos Pena ternyata permainan Persija dengan formasinya ini gak jauh berbeda dengan sepeninggalannya Thomas Doll. Jadi sebetulnya gak terlalu banyak masalah untuk Persija. Lalu untuk Persis Solo 3 pertandingan tanpa kemenangan, saya bilang jelas efek dari kehilangannya Messi Doro. Kenapa? Karena sektor penyerangan Persis Solo setiap ingin membangun counter, ingin membangun permainan cepat, ini nggak ada pengatur tempo ya, atau nggak ada playmaker lah sepeninggalannya Messi Doro. Jadi ini harus menjadi PR menurut saya untuk Coach Milo, dari segi penyerangan, dari segi counter attack. Ya ini semoga Persis Solo bisa ya bagaimana solusinya lah dengan kehilangan Messi Doro. Ya permainan Persis Solo jangan cepat move on gitu loh. Jadi mungkin ada opsi yang harus dilakukan oleh Coach Milo dengan kondisi pemain saat ini yang ada, ya dimanfaatkan. Karena saya lihat berapa kali sektor penyerangan Persis Solo ini nggak maksimal banget. Saya waktu itu nonton ketika Persis Solo kalah lawan PSM, ya kalah 3-0, itu saya nonton secara penuh. Nah itu saya bilang Persis Solo masih terlihat gak ada seorang playmaker. Ya kemarin lawan Persija juga sama. Jadi semoga ini bisa menjadi PR untuk Coach Milo, bagaimana caranya kehilangan Messi Doro, Persis Solo harus secepatnya bangkit. Ya harus secepatnya memiliki pengganti playmaker lagi selain Messi Doro. Ini paling yang menjadi sorotan utama saya untuk permainan Persis Solo, karena pelatihnya kan masih sama seperti di musim lalu. Ya, jadi untuk Persija Jakarta selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga kedepannya Persija semakin baik lagi karena akan bertemu tim promosi ya, PSBS pihak Numfor. Jadi kita lihat konsistensi dari Persija Jakarta akan sejauh mana. Sedangkan untuk Persis Solo akan bertemu dengan Madura United, di mana perform dari Madura United juga masih belum terlihat maksimal. Nah ini semoga bisa menjadi titik balik ya untuk Persis Solo mencari kemenangan perdana di musim ini. Ya, jadi tetap semangat untuk Persis Solo. Lalu Persebaya Surabaya lawan Barito ya, saya sempat menonton Persebaya Surabaya pada saat menghadapi PSS Sleman, lalu menghadapi Malut ya. Mungkin semuanya saya nonton nih untuk Persebaya. Memang Persebaya Surabaya dalam 3 pertandingan tanpa terkalahkan, tapi yang paling penting bahwa Persebaya Surabaya ini sebetulnya banyak menciptakan peluang, atau mungkin harusnya bisa lebih banyak menciptakan shoot on target atau off target gitulah minimal. Tapi menurut saya dari permainan Persebaya yang kita tahu ya di bawah Coach Munster, Persebaya Surabaya lebih menerapkan permainan cepat. Saya bilang perform dari Bruno ini, saya kembali lagi mengkritik Bruno ya, karena ini menurut saya masih menjadi PR. Berapa kali tempo ya, tempo permainan cepat Persebaya yang dibangun itu berapa kali justru temponya hilang karena Bruno terlalu lama untuk mengolah bola, intinya untuk melakukan passing atau melakukan back pass itu masih terlalu lama. Jadi berapa kali Persebaya Surabaya ini kehilangan momen untuk melakukan serangan balik. Dan tentu saja ini berkaitan dengan Flavio. Kalau kita lihat perform Flavio ya, yang menjadi top skor dari Persik Kediri, itu karena permainan Persik Kediri ini cukup cepat dengan duetnya Renan Silva sebagai playmaker. Atau di sektor kiri ya mungkin ada sebelumnya ada Faris Aditama, atau mungkin ada di kanan Supriyadi, atau di kiri Supriyadi juga ada waktu di Persik. Itu berapa kali disupport dengan permainan cepat. Jadi Flavio sangat menikmati sekali permainan cepat dari Persik Kediri. Nah karena itulah melihat perform Flavio yang menurut saya cukup bagus jika bermain cepat, ini mungkin menjadi opsi oleh Coach Munster akhirnya memilih Flavio sebagai penggantinya Paulo Victor. Nah tapi ternyata di Persebaya Surabaya memang ya Flavio tetap masih bagus ya sebagai striker yang naluri permainan cepatnya ini masih terlihat oke. Tapi berapa kali kerjasama dengan Bruno sering kali ya telat untuk Bruno memberikan passing atau back pass gitu loh, atau true pass kepada Flavio. Nah jadi menurut saya untuk Persebaya Surabaya dari segi permainan ya nggak terlalu banyak perubahan ya. Pemain-pemain Persebaya Surabaya juga cukup cepat beradaptasi. Rivera juga bermain cukup bagus. M. Rashid juga menentukan gol kemenangan atas Barito. Ya sebetulnya saya lebih melihat dari segi permainan cepatnya Persebaya di performnya Bruno. Ini yang menjadi sorotan utama saya. Kalau sorotan lainnya ya mungkin nanti kita akan lihat sambil berjalan. Tapi yang jelas terlihat dari pertandingan, 3 pertandingan ya saya bilang perform Bruno. Ini semoga bisa diberikan evaluasi oleh Coach Munster.
Ya, ini kritik untuk membangun Persebaya Surabaya, bukan kritik secara personal kepada Bruno, tapi untuk tim Persebaya Surabaya. Lalu untuk Barito Putra harus kehilangan ya Cecu ya yang melakukan handsball di menit 25 yang akhirnya membuahkan penalti untuk Persebaya Surabaya. Ya untuk Barito Putra ya mau gimana ya, sudah kehilangan satu pemain di menit 25 ya, pastinya untuk perform Barito selama kehilangan satu pemain ya mau nggak mau harus sedikit bermain bertahan. Ya, dan di sini menit 95 Barito harus menerima kekalahan dengan gol dari luar kotak penalti M. Rashid. Ya, ini semoga pelajaran untuk Cecu Menses ya, ini Meneses ya, yang ya sebenarnya nggak sedikit lucu lah untuk melakukan handsball gitu loh. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk pemain dari Barito. Selebihnya saya masih mengamati dulu ya bagaimana proses permainan dari Barito di bawah coach RD. Jadi untuk Persebaya Surabaya, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan kedepannya nanti tetap nomor 1 saya ingin menyoroti performnya Bruno. Lalu untuk Barito Putra tetap semangat ya. Semoga di pertandingan berikutnya dari pelajaran kekalahan kemarin ya ini semoga mendapatkan solusi terbaik dari coach RD. Ya, jadi tetap semangat untuk Barito. Lalu Madura United lawan Persita di pertandingan ini sebetulnya perform Madura ya kalau boleh saya bilang sangat menurun drastis. Tentu saja ini berkaitan dengan bursa transfer di mana pemain penting dari Madura United ini secara bersama ini hilang seperti Jaja, Rivera ya atau mungkin strikernya ya yang sebelumnya dipinjamkan ke Bayangkara nggak balik gitu ya. Lalu Lulinha juga yang berapa kali saya kritik untuk permainan Madura United ini justru didatangkan lagi. Jadi kalau dari opini saya ya, kedatangan Lulinha ini bukan menjadi opsi terbaik untuk bursa transfer Madura United. Tapi untuk membuang pemain seperti Jaja dan Rivera terutama ya, ini 2 pemain penting, itu justru mengurangi kekuatan. Jadi kalau saya bilang ya bursa transfer dari Madura United ini sangat tidak bagus lah intinya yang saya bisa dapatkan. Jadi perform Madura United yang belum memperoleh kemenangan ya dari 3 pertandingan hanya mendapatkan 1 poin dari tim tamu Maluku United, ya memang boleh dikatakan ini efek dari masalah bursa transfer. Lalu solusinya bagaimana agar Madura United mungkin bisa mencapai kejayaan lagi lah seperti di musim lalu? Jelas masalah ya pelatih juga. Ya di sini coach Widodo harus bagaimana caranya bisa menyatukan permainan Madura United lebih matang lagi, skema permainan harus lebih terlihat lagi karena dari beberapa pertandingan kemarin saya nonton juga untuk Madura United, pola permainan ini masih belum terlihat paten gitu loh, belum terlalu kompak. Jadi ya menurut saya ini dari pelatih juga, lalu juga dari masalah pemain, ya ini harus bisa dimaklumi ya dari supporter Madura United juga. Ya, jadi dari kekalahan kemarin untuk Madura United semoga bisa mendapatkan pelajaran. Tentu saja harus sedikit bersabar karena Madura United harus mulai berproses lagi. Ya, apalagi nanti Madura United akan bertemu bermain di Asia ya kalau nggak salah nantinya ya, ini juga semoga bisa disiapkan ya, akan bertemu Falcons lalu ada Swaprieng ya, ini di bulan Oktober nanti akan bermain di ACL ya. Jadi untuk Madura United tetap semangat. Lalu untuk Persita Tangerang ya dengan kemenangan 2 kemenangan lalu 1 hasil imbang tanpa kemasukan, ini semoga bisa menjadi salah satu perform yang bisa dipertahankan untuk Persita. Karena Lefundes sebetulnya dengan permainan cepat ini masih masuk. Seperti Madura United juga waktu dipegang Lefundes sama, permainannya cukup cepat gitu. Ya, tapi ya semoga di Persita Tangerang untuk Lefundes ya untuk permainan cepat yang Persita berapa kali saya lihat selalu mendatangkan pelatih dengan skema cepat. Ya ini semoga bisa terus menjaga konsistensi untuk Persita. Karena Persita ini kalau saya lihat dari 3 musim lebih banyak mendatangkan pelatih ini yang berkarakter permainan cepat gitu loh. Nah menurut saya dengan datangnya Lefundes ya ini masih masuk dari skema permainan Persita Tangerang ya. Jadi ya ini terbukti dari 3 pertandingan Persita belum terkalahkan, hanya mendapatkan 1 hasil imbang dan belum kemasukan ya. Ini masih clean sheet ini untuk Persita, jadi cukup bagus perform dari Persita Tangerang di 3 pertandingan ini. Jadi selamat ya untuk Persita Tangerang yang mendapatkan 3 poin atas tim tuan rumah Madura United. Semoga tetap bisa menjaga konsistensi untuk Persita Tangerang. Lalu next ya, di pertandingan terakhir tadi ini tanggal 25 hari Minggu, Persik Kediri ditahan imbang oleh Maluku United.
Saya juga untuk Persik Kediri kemarin nonton pada saat bertemu dengan Bali United. Waktu lawan PSS Sleman saya nonton sedikit ya di babak pertama kalau nggak salah. Karena di babak kedua kebetulan usaha saya lagi banyak yang rental gitu. Jadi kepotong-potong nontonnya nggak bisa fokus. Ya, untuk Persik Kediri di babak pertama boleh saya lihat belum terlalu terlihat kreativitas di sektor tengah hidup. Valente lebih banyak untuk membagi bola, tapi jarak pemain dengan Bayu Otto atau dengan pemain sayap kanannya ya, Hugo Samir ya, lalu di kiri Willian, saya bilang masih terlalu berjauhan. Jadi untuk permainan di babak pertama untuk Persik Kediri itu masih belum terlalu terlihat hidup lah untuk penyerangan ya. Terbukti juga peluangnya masih nggak banyak di babak pertama. Lalu untuk Maluku United memang kalau dilihat lebih sedikit bertahan di babak pertama ya, tapi ketika membangun serangan, membuild up serangan, sebetulnya Maluku United ini lebih baik daripada Persik Kediri secara membangun serangan, karena Maluku United membangun serangannya kalau menurut saya lebih sedikit rapi daripada Persik. Kalau Persik berapa kali lebih memanfaatkan sisinya Hugo Samir ya, Willian hampir nggak terlalu terlihat atau terekspos di babak pertama, sama seperti Bayu Otto juga belum maksimal banget lah pergerakannya. Jadi untuk masalah penyerangan, mobil up serangan, Maluku United ini sedikit lebih bagus atau sedikit lebih baik dari Persik Kediri, walaupun Persik Kediri sangat mendominasi. Ya, lalu ketika masuk di babak kedua, mungkin Rospide sudah melihat kalau Persik Kediri harus banyak mengganti pemain ya. Terbukti juga di sini seperti Agil dimasukkan menggantikan Nurin Fasya, lalu Supriyadi juga bermain menggantikan Hugo Samir. Lalu saya juga ingin menyoroti Vane ya. Vane 2 kali sebagai gelandang bertahan sudah melakukan 2 kali blunder, yang artinya gak mengantisipasi kalau musuh itu ada di dekatnya. Jadi ada 2 kali momen Maluku United berhasil merebut bola yang dipegang oleh Vano ya, Vane. Nah ini kan seorang gelandang bertahan kalau kehilangan bola kan cukup dalam berarti kan untuk melakukan pertahanan. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh Maluku United. Jadi ini juga pelajaran ya untuk Vane, semoga bisa lebih mengantisipasi lagi untuk melihat di sekitar apakah ada pemain musuh atau tidak. Ya, lalu diganti oleh Rohichan. Dan kalau saya bilang di babak kedua Persik Kediri jauh lebih hidup. Ya, sedangkan untuk Maluku United justru nggak terlihat lagi untuk membuild up serangannya rapi seperti di babak pertama ya. Maluku United kalau boleh dibilang di babak kedua terutama masuk di 20 menit terakhir, saya bilang lebih sedikit bermain parkir bis atau hanya mengandalkan serangan balik. Jadi nggak terlihat build up serangannya dari nol gitu loh, 0 sampai ke atas itu penuh dengan kreativitas, itu udah nggak terlihat lagi. Jadi Persik Kediri mendominasi, bahkan ada peluang emas ya, yang satu yang headingan dari Hehanusa ya, yang sempat dicek VAR apakah sudah masuk atau belum, itu saya nggak terlalu bisa memberikan jawaban udah gol atau belum ya, karena wasit kan akhirnya mengecek VAR, ternyata itu belum gol ya. Itu bukti lah kalau Persik Kediri di babak kedua tampil lebih bagus, tapi memang perform dari Majid Osman ini belum terlihat ya, karena saya bilang Majid Osman ini masih bingung mau ditaruh di kiri atau tengah. Kalau Willian ini menurut saya bagus pemain satu ini, kalau saya bilang ini menjadi idola baru permainan Persik Kediri. Kenapa? Karena visi permainan dari Willian ini bagus, gak terlalu banyak untuk membawa bola, gak terlalu banyak untuk melakukan skill individu, tapi secara passing, secara membuka ruang itu terlihat bagus. Bahkan ada satu peluang emas ya ketika melakukan individu dari sayap kiri ke tengah dan melakukan shoot. Itu penampilan kiper Empahri ya, Empahri itu cukup bagus untuk Maluku United ya. Itu bukti kalau menurut saya ya visi permainan dari Willian itu sangat dibutuhkan oleh permainan Persik Kediri, tapi kombinasi dengan Majid Osman ini belum terlihat. Jadi kesimpulan saya untuk Persik Kediri, Rospide harus bisa menentukan dulu starting line up untuk menduetkan Valente, karena diduetkan dengan Bayu Otto di babak pertama nggak terlihat, di babak kedua memainkan Majid Osman ini juga belum terlihat atau belum padu dengan permainan Valente. Nah ini semoga Rospide bisa mencari jalan keluar. Kalau kalian bilang Majid Osman pemain jelek, itu salah, karena Majid Osman di Dewa United ini sangat mengerikan ketika menjadi playmaker. Kalau menurut saya PR-nya ini tinggal adaptasi aja permainan dari Valente dengan Majid Osman. Selama Majid Osman dengan Valente bisa cepat beradaptasi, ya saya kira untuk lini tengah Persik Kediri akan jauh lebih bagus lagi.
Ya, paling ini aja review untuk Persik Kediri dengan Maluku United yang berakhir imbang 0-0 tanpa gol. Semoga dengan pertandingan ini kedua tim bisa saling memberikan koreksi ya, agar timnya lebih maksimal lagi di pertandingan berikutnya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.